Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan dan yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Ibu Wahyu Lestari MPD selaku Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum sekaligus dosen pengampu strategi belajar dan pembelajaran matematika. Dan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang sudah mendukung saya sampai saat ini, dan tak lupa pula kepada teman-teman saya yang senasib dan seperjuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran dalam matematika. Di situ terbagi menjadi 3, pengertian metode mengajar, faktor-faktor metode mengajar, dan jenis-jenis metode mengajar. Yang pertama, pengertian metode mengajar. Kegiatan belajar mengajar yang melahirkan interaksi unsur-unsur manusiawi adalah suatu proses dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, dibutuhkan suatu metode pembelajaran untuk menyampaikan materi yang diajarkan oleh pendidik secara efektif dan efisien untuk mempermudah mencapai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Pengertian metode mengajar itu terbagi menjadi 3. 1. Pengertian metode. 2. Pengertian mengajar. 3. Pengertian metode mengajar. Yang pertama, pengertian metode. Menurut Muhyiddin, metode adalah suatu proses yang sistematis digunakan untuk melihat gejala atau fenomena kejiwaan. Di sisi lain, Dejamarah dan Zain 2010 mengatakan bahwa metode memiliki kedudukan sebagai alat motivasi intrinsik, sebagai strategi mengajar, dan juga sebagai alat untuk mencapai tujuan. Maka dari itu, untuk dipahami bahwa metode merupakan suatu cara atau jalan yang digunakan untuk pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan, baik tujuan belajar maupun tujuan mengajar. Yang kedua, pengertian mengajar. Mengajar adalah aktivitas mengelola, mengatur, mengorganisasi lingkungan hingga terbentuk proses belajar. Lingkungan yang dimaksud tidak hanya kelas, namun juga meliputi media, pendidikan, laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan belajar peserta didik. Maka dari itu, mengajar merupakan aktivitas pendidik dengan menggunakan perangkat pembelajaran untuk membimbing peserta didik dalam pembentukan karakternya. Pendidik harus terus-menerus mempersiapkan rancangan kegiatan agar penyampaian informasi kepada peserta didik lebih efektif dan memperkuat pemahaman konsepnya. Yang ketiga, pengertian metode mengajar. Metode mengajar merupakan konsep atau prosedur yang telah dirancang untuk melakukan aktivitas belajar, khusus kegiatan penyajian materi pembelajaran kepada peserta didik. Antaranya ada menurut Sutikno 2009 berpendapat bahwa metode pembelajaran adalah cara-cara dalam menyajikan materi pembelajaran yang jadi dapat dipahami bahwa metode mengajar atau metode pengajar merupakan suatu cara yang digunakan pendidik dalam menyajikan dan menyampaikan informasi berupa pengetahuan, keterampilan, atau sikap agar tujuan pembelajaran tercapai dengan efektif dan efisien. B. Faktor-faktor penentuan metode mengajar. Pemilihan metode dalam belajar mengajar tidaklah sembarangan. Perlu adanya pertimbangan atas beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya pemilihan dan penentuan metode dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut. 1. Peserta didik. 2. Tujuan pembelajaran. 3. Suasana pembelajaran. 4. Fasilitas pembelajaran. 5. Pendidikan. Yang A. Peserta didik. Peserta didik merupakan individu berpotensi yang menjadi tujuan akhir pendidikan. Di sekolah, pendidikan berkewajiban untuk mendidiknya. B. Tujuan pembelajaran. Tujuan merupakan target akhir yang ingin dicapaikan. Tujuan merupakan target akhir yang ingin dicapai. Tujuan mengajar juga diartikan sebagai tempat yang dituju dalam proses belajar mengajar. C. Suasana pembelajaran. Suasana pembelajaran merupakan lingkungan belajar peserta didik. Suasana pembelajaran yang diciptakan pendidik sebaiknya tidak menonton atau sama dari hari ke hari. D. Fasilitas pembelajaran. Fasilitas merupakan hal yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode mengajar. Fasilitas adalah kelengkapan yang menunjang belajar peserta didik di sekolah. Lengkap
Sikap tidaknya fasilitas belajar akan mempengaruhi pemilihan metode mengajar. Yang E, pendidik. Setiap pendidik mempunyai kepribadian yang berbeda. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa kepribadian, latar belakang, dan pengalaman mengajar adalah permasalahan interpendidikan yang dapat mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode mengajar. C. Ada jenis-jenis metode mengajar, di antaranya metode proyek. Metode proyek atau unit adalah cara penyajian pembelajaran yang bertitik tolak dari suatu masalah, kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan sehingga pemecahan secara keseluruhan dan bermakna. 2. Metode eksperimen. Metode eksperimen atau bisa disebut percobaan adalah cara transfer informasi di mana peserta didik melakukan percobaan dan terlibat langsung serta membuktikan sendiri suatu yang dipelajari. 3. Metode tugas dan resitasi. Metode resitasi atau penugasan adalah metode penyajian bahan di mana pendidikan memberikan tugas tertentu agar peserta didik melakukan kegiatan belajar. 4. Metode diskusi. Metode diskusi adalah cara transfer informasi pembelajaran, di mana peserta didik dihadapkan kepada suatu permasalahan yang dapat berupa pernyataan atau hal yang bersifat problematik untuk dibahas dan dipecahkan bersama. 5. Metode ekspositori. Metode ini merupakan metode yang mengutamakan transfer informasi, pengetahuan secara verbal agar peserta didik dapat menguasai konsep materi pembelajaran secara optimal. Metode ini dikenal dengan pembelajaran langsung atau direct instruction. 6. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan yang sering disertai dengan penjelasan lisan. 7. Metode problem solving. Metode problem solving disebut metode pemecahan masalah, merupakan metode belajar sekaligus metode yang mampu melatih kemampuan berpikir peserta didik. Metode ini dapat dikombinasikan dengan metode lain agar tujuan pembelajaran tercapai, mulai dari mengumpulkan data sampai kepada penarikan kesimpulan. 8. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan metode pembelajaran dengan menyajikan pembelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab peserta didik Namun bisa juga pernyataan muncul dari peserta didik yang harus dijawab pendidik. Metode tanya jawab adalah yang tertua dan banyak digunakan dalam proses pendidikan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. 9. Metode latihan. Metode latihan dikenal dengan sebutan metode training, merupakan metode mengajar yang menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu, juga sebagai sarana untuk memelihara kebiasaan-kebiasaan yang baik. 10. Metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang boleh dikatakan metode tradisional karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara pendidik dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah dalam menerangkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.